Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-87 ini didukung oleh para pelaku Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Jumali Jendra sebagai Kelana Jayengsari, Nario sebagai Kepala Desa Hambal, Ari Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Ragil Kuning, Safe Iwon sebagai Pimpinan Laskar, Koni sebagai Meme, dibantu oleh Subiardi dan Fan Slamet. Dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kelana Jayengsari. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan apa maksudnya melakukan itu semua? Mustahil bila ia melakukannya hanya sekedar melakukan, tanpa diiringi oleh adanya kepentingan lain. Atau barangkali dia berharap agar apa yang dilakukannya diketahui pihak istana. Lalu berharap pula dengan sendirinya istana akan memanggil dan memberinya satu jabatan penting. Dikatakan pula, mereka adalah 3 serangkai. Kelana Jayengsari, Kebo Pandogo, dan Ragil Kuning. Wahai penduduk desa Hambal, aku bukan dewa. Aku manusia biasa juga seperti kalian. Lalu mengapa datang berbondong ke perkemahan hanya untuk menyembah dan mengaturkan terima kasih? Percayalah, bahwa semua ini adalah kehendak Dewata Agung. Aku hanya melaksanakan apa yang sepatutnya aku lakukan untuk kalian semua. Pulanglah kalian, dan sembahlah Yang Maha Agung. Berucaplah terima kasih kepadanya, karena Yang Agung Maha Tahu. Jika kalian datang kemari hanya ingin tahu, baiklah, aku perkenalkan. Aku biasa disebut Kelana Jayengsari. Dan ini pembantuku yang setia, Kebo Pandogo. Lalu yang anteng di sebelahku ini, adikku Ragil Kuning. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang pulanglah, bangunlah desamu agar gemah ripah loh jinawi. Susun kekuatan agar tidak ada durjana yang berani mengusik desamu. Maafkan kami para penduduk desa Hambal ini, Tuanku Kelana Jayengsari. Maksud kami sebenarnya adalah untuk mengundang Tuanku. Mengundangku? Benar, Tuanku. Kami warga desa Hambal sekedar mengaturkan banyak terima kasih kepada Tuan bersama kelompoknya. Ingin mengadakan sedikit pesta desa. Untuk itulah kami datang malam-malam begini dengan maksud agar Tuan dan yang lainnya sudi datang dalam perayaan hari kemenangan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa atas undangan itu. Tapi kami tidak biasa menunda waktu. Jadi rayakanlah hari kemenangan itu bersama wargamu. Kalian memang pantas berpesta untuk merayakannya.
Tuanku Kelana Jayangsari menampik undangan kami, para warga desa Hambal. Sama sekali tidak. Masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Jika kami lengah sedikit saja, maka keadaan akan menjadi semakin tidak karuan. Nah, mumpung masih bisa diatasi, kami akan mengatasinya secepat dan sebaik mungkin. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi pagi menjelang siang tadi di pinggiran desa ini. Jika kami terlambat datang dan mengatasinya, sudah barang tentu Hambal sudah tidak seperti sekarang. Begitu pula dengan desa atau daerah lainnya. Kami harus tepat waktu dan cepat mengatasinya. Sebab tidak mustahil yang terjadi di sini akan terjadi pula di tempat lain. Semoga Pak Kepala Desa dan para warga desa Hambal mau mengerti keadaan kami. Terima kasih atas pengertian kalian, wahai penduduk desa Hambal. Aku percaya desa Hambal akan maju bila warganya penuh tanggung jawab seperti kalian. Sekarang pulanglah dengan tertib. Kasihan keluarga yang menunggu di rumah. Jangan sampai terjadi sesuatu sementara kalian masih berada di sini, di luar desamu. Pagi buta, saat mentari belum lagi bersinar dan keremangan malam masih tersisa menyelimuti persada. Tampak sepasukan berkuda seperti bergegas melintasi jalan pedesaan dan setapak di pegunungan. Ya, benar. Mereka adalah Kelana Jayangsari, Ragil Kuning dan Kebo Pandogo beserta para pengikutnya. Kelana Jayangsari berkuda di paling depan. Di belakangnya tampak Ragil Kuning dan Kebo Pandogo. Baru kemudian serombongan para pengikutnya yang lain. Tampak pula di antara mereka dua pimpinan rampok yang telah menyatakan sesalnya dan bergabung serta mengajak para anak buahnya mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, tenang. Kalian tidak perlu kecil hati atau kecewa karena Kelana Jayangsari dan kawan-kawannya tidak bisa hadir dalam pesta kita ini. Justru sebaliknya, kita harus berbangga karena Kelana Jayangsari tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan orang banyak. Siapa orang banyak itu? Kepentingan orang banyak ialah kepentingan sesama kita, desa dan daerah lainnya. Beliau sadar bahwa kerusuhan dalam saat-saat seperti sekarang ini tentunya terjadi di mana-mana. Sebab itulah beliau sendiri harus kemana-mana, berkelana dan mengembara. Bapak Kepala Desa, saya kira begini. Ya, kau silakan bicara. Menurut pendapat saya, Kelana Jayangsari pastilah seorang pangeran dari Jenggala. Mengapa kau bisa berpendapat begitu? Begini Bapak Kepala Desa. Pertama, karena sikapnya yang santun dan berwibawa. Nah, kedua, sorot matanya yang tajam namun penuh kasih.
Terus ketiga, kemampuan ilmu kanuragannya yang tinggi. Nah, bukankah ketiga sisi ini yang mencerminkan bahwa beliau adalah seorang pangeran? Saya Bapak Kepala Desa. Oh ya, kau? Apa pendapatmu? Mungkin ada benarnya bila dikatakan beliau tentulah seorang pangeran dari Jenggala. Pertama, beliau mampu memimpin sepasukan berkuda yang tangguh, laki dan perempuan. Kedua, rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap keamanan di wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan Jenggala. Ketiga, rasa kebersamaannya yang tinggi dan kepeduliannya terhadap Kawulo sebagai rakyat kecil. Nah, hal-hal inilah yang menyiratkan kepada kita bahwa beliaulah pasti seorang pangeran. Setidaknya orang istana yang bertugas membersihkan lingkungannya dari sampah-sampah masyarakat. Ya, memang benar. Jika kita tilik bahwa desa Hambal juga termasuk ke dalam wilayah kerajaan Jenggala, maka pengamatan saudara berdua dapat dibenarkan. Namun sejauh itukah seorang pangeran atau pejabat istana mau datang ke daerah-daerah? Apalagi menumpas kejahatan yang jelas taruhannya adalah nyawa. Nah, apakah tidak tertutup kemungkinan beliau adalah seseorang dari suatu tempat yang sedang mencari perhatian penduduk atau warga dalam usahanya untuk menduduki jabatan tertentu di istana? Bahkan mungkin dalam upayanya untuk menaklukkan kerajaan Jenggala. Kebo Pandoko, hentikan teman-teman. Hamba Gusti. Bambang, berhenti. Kita sudah sampai di mana, Kebo Pandoko? Tampaknya kita masih berada di seputar kaki Gunung Arjuno. Dan di depan kita itu menjulang tinggi Gunung Kawi. Jadi itukah Gunung Kawi? Benar, Denayu. Aku mendengar seperti ada suara air deras mengalir. Benar, Gusti. Itu adalah suara sungai Berantas. Tidak jauh lagi dari sini. Kalau begitu, kita teruskan saja, Kang Mas. Lebih baik buka tenda dan bermalam di lembah tepian sungai Berantas ini, Kang. Iya. Mari kita ke sana. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Tak usah galak-galak anak manis. Kami tak akan menyakitimu atau membuatmu cedera. Percayalah anak manis, percayalah. Turun dari kapal kami, atau kalian akan rasakan sendiri akibatnya. Kami memang ingin merasakannya anak manis. Kau tidak keberatan bukan? Mari, ayo. Berani kau mendekat selangkah lagi? Aku tak akan segan-segan membunuhmu. Hai kawan-kawan, di atas viadak ini ada gadis yang ingin tidur denganku. Bagaimana? Jangan kau
Jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah kami di kapal ini. Lantas kalian anggap kami takut? Kawan-kawan, Luaida, gadis ini juga tidak sabar ingin memelukku. Suruhlah kawan-kawanmu naik. Dan aku tak akan mundur setapak pun. Kawan-kawan, Leo naik ke atas. Kalian akan dijamu makan malam bersama. Ayo naiknya rame-rame, ayo. Kasar sekali perlakuan kalian. Semua anak buah kapal sudah ada di bawah kuasa kami. Beberapa mati terjengkang karena berlagak sok pahlawan. Sekarang tinggal kau sendirian, anak manis. Menyerah sajalah. Kami akan memberimu kenikmatan yang belum pernah kau rasakan. Ayo. Jadi kau ingin mengajak kami bermain pedang? Bagaimana teman-teman? Layani atau jangan kami peringatan ini? Nah, saudara pendengar, siapakah gadis pemberani itu? Siapa pula laki-laki kasar yang jumlahnya tidak sedikit itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya.